Bagaimana makanannya? Zeva menarik tangan Kenzo dan menggenggamnya. Sangat lezat. Aku cukup sering makan daging panggang, tapi tidak ada yang rasanya seenak ini. Kenzo membalas genggaman tangan Zeva. Karena kepala koki kami adalah orang yang hebat. Dia sudah bekerja di sini semenjak ayahku berumur 15 tahun. Ujar Zeva. Aguero memiliki banyak orang yang setia ya. Tentu saja, karena mereka mendapatkan banyak keuntungan. Walau tingkat bahayanya juga banyak sih, ungkap Zeva. Zeva dan Kenzo berhenti. Mereka menoleh ke belakang. Marcelo dan Dominic melangkah mendekat. Marcelo melirik tangan keduanya yang saling menggenggam dengan tajam. Kak, Dominic menepuk bahu Marcelo agar pria itu berhenti melakukannya. Kau akan kemana? Tanya Marcelo. Mengajak Kenzo berkeliling, jawab Zeva. Kau habis terluka, istirahatlah. Masih ada hari esok, ujar Marcelo. Tapi aku sudah merasa lebih baik. Bagaimana denganmu Kenzo? Apa kau masih sakit? Jawab yang jujur. Zeva menatap Kenzo. Pinggangku masih sedikit berdenyut, tapi tidak apa-apa, aku bisa menahannya, balas Kenzo. Seharusnya kau mengatakan itu lebih awal. Zeva cemberut. Maaf, aku tidak mau mengkhawatirkanmu. Di sisi lain, Kenzo tidak mau terlihat sebagai orang lemah. Kalau begitu, bagaimana kalau kita istirahat di kamarku saja? Ajak Zeva. Kenzo melirik Marcelo. Pria itu memberinya tatapan datar, namun tidak mengatakan apa-apa. Jangan diam aja Kenzo, kau harus menjawab ajakan Zeva, ujar Dominic. Memangnya boleh? Kenzo menatap Zeva dengan ragu. Apa maksud pertanyaanmu itu? Tentu saja boleh, kau kan pacarku, ayo. Zeva menarik tangan Kenzo dan melangkah. Kenzo sempat menoleh ke belakang. Marcelo masih memberinya tatapan datar, sementara Dominic melambaikan tangan dengan senyuman manis. Apa kau takut pada ayahku? Tanya Zeva. Iya, kau benar-benar jujur. Ada kalanya aku tidak bisa sok keren. Ayahmu memiliki aura yang luar biasa. Mungkin karena dia memiliki anak gadis yang dia sayangi, ujar Kenzo. Hah? Apa-apaan itu? Ayahku memang memiliki cara menekan lawan dengan kuat, bukan karena memiliki anak gadis. Zeva tertawa. Kau tidak mengerti maksudku, Zeva. Memang maksudmu apa? Tanya Zeva. Saat seorang ayah memiliki anak perempuan dan dia sangat menyayanginya, dia jadi lebih menyeramkan daripada penjahat terburuk sekalipun. Dia akan memberi tatapan dan aura pembunuh pada orang-orang yang dekat dengan putrinya, ungkap Kenzo. Oh, Zeva merasa perkataan Kenzo masuk akal. Zeva memang sering melihat ayahnya bersikap posesif dan berlebihan saat bersamanya. Ayahmu sangat menyayangimu, bisik Kenzo. Aku tahu. Zeva mengangguk. Dalam hati dia merasa sangat bahagia, walau dia sudah tahu itu. Ayahmu dan ayah Maxim terlihat sangat berbeda, ujar Kenzo. Maksudmu? Kalau dilihat sekilas, ayahmu terlihat seperti ketua kelompok yang kejam, dingin dan haus darah. Tapi ayahnya Maxim, dia terlihat seperti seorang paman lembut yang akan membagikan permen pada anak-anak di pagi hari, ucap Kenzo. Hah? Zeva tertawa keras sampai air matanya keluar. Apa aku mengatakan hal yang lucu? Kenzo merasa heran. Tadi apa katamu? Paman lembut yang akan membagikan permen? Salah ya? Ya tidak salah sih. Paman Dominic memang orang yang seperti itu. Dia sangat menyukai anak-anak dan anak-anak juga pasti akan menyukai sikapnya. Tapi itu kan baru wajah pertamanya. Zeva tersenyum. Wajah pertama? Sebenarnya, di antara ayah dan para saudaranya,
Paman Dominik adalah yang paling gila. Dia memiliki julukan anjing gila karena dia seperti seekor anjing imut yang berlarian ke sana kemari, namun tidak segan menggigit orang dengan mulut berbusa. Dia sangat licik. Dia banyak menipu orang dengan wajah baik hatinya. Hal seperti ini banyak terjadi di dunia mafia. Namun di antara semua profesional yang memerankan sosok bermuka dua, Paman Dominik yang paling ahli, ujar Zeva. Oh, sama seperti Maxim. Saat ini, kau pasti mengenal Maxim sebagai bocah petakilan dan banyak tingkah kan? Kadang dia juga terlihat cengeng dan haus perhatian. Itu hanya wajah pertamanya. Dia memiliki wajah lain, sebagai seorang psikopat yang haus darah, ungkap Zeva. Apa wajah pertama mereka palsu? Tanya Kenzo. Jika itu musuh, maka palsu. Jika itu kawan, maka itu asli. Maxim sudah menganggapmu sebagai kawannya. Apa yang dia tunjukkan padamu bukanlah pura-pura. Dia memang seperti itu, jawab Zeva. Ternyata ada banyak hal yang harus diketahui soal dunia ini. Apa aku punya cukup waktu? Lirih Kenzo. Kenzo, kau ini pintar. Aku yakin kau bisa melakukannya. Kau harus yakin pada dirimu sendiri. Jangan lupa tekadmu, oke? Zeva tersenyum. Iya. Selamat pagi, Nona. Pengawal yang berdiri di depan kamar Zafi menyapa Zeva. Apa ada sesuatu? Tanya Zeva. Tuan muda mengatakan ingin membicarakan sesuatu dengan Anda, jawab pengawal. Dengan anak ini juga? Zeva menunjuk Kenzo. Benar, ayo. Zeva menarik Kenzo masuk ke dalam kamar Zafi. Oh, apa aku mengganggu kalian? Zeva tersenyum kecil saat melihat Zafi sedang disuapi Lian. Mengganggu apanya? Tanya Lian. Kenapa kau menyuapi Zafi? Zeva mendekat. Dia bilang tangannya masih sakit, jawab Lian. Oh ya? Zeva menatap Zafi. Remaja itu tersenyum penuh kemenangan. Bagus untukmu adikku sayang, ucap Zeva. Ini semua berkatmu kakakku sayang, balas Zafi. Maksud kalian? Lian tidak paham. Bukan apa-apa, jawab Zeva. Kalian mencurigakan. Lian menatap Zafi dan Zeva dengan tajam. Oh ayolah, sungguh bukan apa-apa. Zeva tertawa geli. Kalau bukan apa-apa, tidak mungkin kalian sampai senyum-senyum begitu. Entah kenapa aku merasa seperti orang bodoh, ujar Lian. Ya kau memang bodoh, balas Zeva. Apa? Lian terkejut. Ah, sudahlah. Bicara dengan kalian sangat tidak jelas. Lian meletakkan mangkuk bubur di atas nakas sebelum melangkah mendekati pintu keluar. Kau mau kemana? Tanya Zafi. Ke kamarku, malas bicara dengan kalian si paling pintar. Lian menutup pintu cukup keras. Wah, dia ngambek, celetuk Zeva. Ini gara-gara kau sih, balas Zafi. Bagus sekali kau menyalahkan orang lain. Zeva hendak duduk di tempat Lian tadi. Tunggu. Keluar sebentar, aku mau bicara berdua dengan Kenzo, ujar Zafi. Kau menyuruhku kemari hanya untuk mengusirku? Kesal Zeva. Iya. Zafi mengangguk. Dasar bajingan. Zeva langsung keluar dari kamar Zafi meninggalkan saudaranya dengan Kenzo di dalam sana. Duduklah, tidak usah canggung, ujar Zafi. Kenzo langsung menduduki kursi di sebelah ranjang. Kau ikut sarapan dengan pakaian seperti ini? Zafi menatap pakaian Kenzo. Hentikan itu. Kenzo sudah merasa cukup malu hari ini. Rupanya kau tahu bagaimana caranya merasa malu, cibir Zafi. Cepat katakan, apa yang ingin kau katakan? Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus segera istirahat, ujar Kenzo dengan dingin. Kini kau tahu caranya bersikap. Zafi tersenyum miring. Aku hanya ingin mengucapkan selamat karena kau dan Zeva sudah jadian, ucap Zafi. Oh, Kenzo tidak menyangka itu yang akan dikatakan oleh Zafi. Kau tidak menyangkanya kan? Tanya Zafi. Iya, Kenzo mengangguk ragu. Aku juga tidak menyangka akan merasa senang dengan hal ini, ujar Zafi. Kenapa kau merasa senang? Kenzo terkejut. Apa?
Kenapa kau kaget begitu? Tanya Zafi. Aneh aja mendengarmu merasa senang karena Zeva jadian denganku. Kau kan membenciku. Kukira kau adalah orang yang paling menentang hubungan kami, balas Kenzo. Hei, kau benar-benar membuatku terdengar seperti saudara yang sangat jahat. Kesal Zafi. Aku memang belum bisa menerimamu sepenuhnya, karena kau belum menunjukkan dirimu mampu menjadi bagian dari Aguero. Tapi, kau sudah menunjukkan padaku kalau kau bisa melindungi Zeva. Tindakanmu kemarin itu sangat berbahaya. Padahal kau bisa saja menusuk Zeva, lalu kabur. Namun kau lebih memilih menyelamatkannya. Jika saja ibuku tidak datang tepat waktu, kau pasti sudah mati sekarang. Aku tahu ini terlambat. Aku ingin mengucapkan terima kasih, ungkap Zafi. Hah? Kenzo terkejut dengan semua perkataan Zafi. Hei, apa otakmu sedikit bergeser? Tanya Kenzo. Sialan kau, aku mengumpulkan tenagaku dan mempertaruhkan harga diriku di depanmu, tapi kau malah menganggapku aku bermain-main. Marah Zafi. Hanya saja, aku tidak menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulutmu. Aku terbiasa dengan umpatan dan sikap menyebalkanmu. Makanya aku jadi heran, ujar Kenzo. Hei, hei, kenapa kau malah menghinaku sekarang? Zafi kesal. Karena kau sudah mengatakan itu dengan tulus, aku akan menerima kalimatmu itu. Kenzo terlihat jelas sedang menahan tawanya. Ah, kau ini. Zafi merasa sangat malu. Terserah aja deh. Pokoknya, aku ingin kau menjaga Zeva mulai sekarang. Jadilah pacar yang bertanggung jawab. Jangan merusak Zeva, baik fisik ataupun mental. Kalau tidak, kau akan tahu sendiri akibatnya. Zafi memberi tatapan tajam. Tanpa kau beritahu pun, aku akan melakukan itu. Aku tidak akan menyakiti Zeva, ujar Kenzo. Jika kau melanggar perkataanmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau harus tahu itu. Balas Zafi. Iya, iya. Baik, kau bisa keluar. Jangan biarkan Zeva masuk. Aku mau lanjut tidur. Zafi menyalakan AC, menarik selimut, lalu memejamkan matanya. Bocah aneh, gumam Kenzo. Aku bisa mendengarmu ya. Teriak Zafi dengan mata masih tertutup. Kenzo buru-buru keluar dari kamar Zafi. Dia tidak menemukan Zeva di luar sana. Nona Aguero meminta Anda menunggu di kamar beliau, ujar pengawal. Di mana kamarnya Zeva? Tanya Kenzo. Tepat di sebelah kiri kamar ini, jawab pengawal. Terima kasih. Kenzo pergi memasuki kamar Zeva. Ceklek. Gila sih, aku memang cantik. Lian mengibaskan rambut penuh percaya diri setelah melihat hasil foto selfie-nya. Lian kembali mencari background yang tepat, kemudian berpose. Cekrek. Apa ini? Ada sosok lain di belakangku, pasti hantu. Lian menatap hasil selfie-nya. Enak aja. Zeva tidak terima dipanggil seperti itu. Zeva, aku mau selfie sendiri, minggir dulu. Lian mendekati area taman yang dipenuhi oleh bunga. Cepatlah, ada yang ingin kubicarakan, ujar Zeva. Apa? Mata Lian masih fokus pada ponselnya. Apa kau tahu, Zafi menyukai seseorang? Tanya Zeva. Iya, dia sudah mengatakannya padaku. Gadis itu bodoh dan tidak peka, jawab Lian. Hahaha. Zeva tertawa keras. Hah? Kenapa tertawa? Kau baik-baik saja kan? Lian terheran. Lian, apa kau tahu siapa gadis itu? Zeva menghapus air matanya. Tidak, Zafi tidak mau mengatakannya. Dia menyuruhku mencari tahu sendiri. Sebenarnya aku sangat kepo sih, tapi aku malas mencarinya. Terlalu sulit menemukan satu gadis di antara semua orang yang cukup akrab dengannya, jawab Lian. Itu benar. Lalu kenapa kau tidak melihat yang paling dekat dengannya? Tanya Zeva. Yang paling dekat ya? Ada Vio dari kelas sebelah. Ada Kinanti, adik kelas yang satu klub ekstrakurikuler.
Ada Arabella dari klub balet. Siapa lagi ya? Lian mencoba memikirkan nama lain. Itu terlalu jauh. Pikirkan seseorang yang paling dekat dengan Zafi. Seperti seseorang yang bersama dengannya hampir setiap hari dan menghabiskan banyak waktu bersama. Ujar Zeva. Kau? Bukan. Zeva menghela nafas. Dia mulai kesal. Lian, ini mulai menyebalkan. Bisakah kau hentikan sikapmu? Tanya Zeva. Lian memalingkan wajah. Kau sudah tahu Zafi tertarik padamu kan? Kau sudah tahu itu sejak awal, tapi kau bersikap seolah dirimu adalah gadis tidak peka dan bodoh, ujar Zeva. Karena aku masih menyimpan rasa bersalah pada Zafi, lirih Lian. Rasa bersalah karena apa? Coba katakan padaku, ujar Zeva. Saat kecil, aku sering mengatai Zafi. Aku selalu menolak dan menyakiti perasaannya. Aku tidak mau Zafi berakhir dengan gadis buruk sepertiku. Lian mengelus lehernya. Ya ampun, hanya karena itu? Zeva merasa semakin kesal. Waktu itu kau masih kecil. Apapun bisa berubah seiring berjalannya waktu. Zafi juga begitu. Awalnya dia sangat menyukaimu. Kemudian dia biasa aja. Sekarang dia kembali menyukaimu. Anggap aja kau diberi kesempatan kedua, ujar Zeva. Tapi tunggu dulu. Coba jawab pertanyaanku. Apa kau memiliki perasaan pada Zafi? Tanya Zeva. Ya, itu... Lian tidak melanjutkan kalimatnya. Gadis ini diam, cemberut dengan wajah memerah. Jika Zafi mengetahui ini, dia akan tertawa keras, ujar Zeva. Lian, kau pandai menasehati orang tentang sebuah hubungan, tapi kau tidak bisa membuat dirimu sendiri bahagia. Dasar menyebalkan. Zeva menepuk dahi Lian. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Lian menatap Zeva. Katakan saja kau juga menyukainya. Teriak Zeva membuat para pengawal yang berjaga di sana menoleh ke arah mereka. Hei, shh. Lian menutup mulut Zeva. Dia merasa malu. Habisnya, kau membuatku kesal. Zeva menepis tangan Lian. Bukan berarti kau harus teriak juga. Bagaimana kalau ayahku mendengarnya? Bisik Lian. Ayahmu itu masalah kecil. Aku bisa membantumu mengatasinya nanti. Yang terpenting, ibumu tidak mendengarnya. Zeva tersenyum lebar. Lian menatap ke belakang Zeva dengan wajah ragu. Apa? Kenapa? Kenapa wajahmu terlihat tidak mengenakan? Zeva merasakan sesuatu yang mendekat dan berhenti tepat di belakangnya. Sepertinya kalian bersenang-senang. Suara itu membuat Zeva langsung menelan ludah. Bibi... Zeva menoleh. Dia memasang senyum canggung begitu melihat Ibu Lian. Patricia Handoko. Kepala keluarga Handoko berada di sana. Lama tidak bertemu, Bibi makin cantik aja. Zeva memeluk lengan Patricia. Ini bukan aksi untuk menghindari kemarahanku kan? Tanya Patricia. Memangnya kenapa Bibi harus marah? Zeva menunjukkan wajah polos. Karena kau mengajarkan hal buruk pada putriku. Patricia tersenyum. Hal buruk apanya? Aku hanya mengajarkan Lian menjadi lebih pemberani, jawab Zeva. Mungkin kau benar. Putriku menjadi sedikit pemalu akhir-akhir ini. Patricia melirik Lian. Mah, Lian cemberut. Jadi, siapa pemuda itu? Tanya Patricia. Zafia. Lian terdiam, sementara Zeva mengeratkan pelukannya di lengan Patricia. Dia harus menahan Patricia sebisa mungkin. Akan berbahaya kalau Patricia menemui Zafi sekarang. Zafi belum pulih sepenuhnya. Patricia itu sama seperti Marcelo. Mereka memiliki kekhawatiran berlebihan pada putri mereka. Dan mereka sama-sama tidak ragu untuk mengayunkan tinjunya.
Lian, Patricia masih menunggu jawaban. Iya. Lian menundukkan kepalanya. Dia agak takut. Baiklah. Apa? Lian dan Zeva sama-sama terkejut dengan jawaban Patricia. Kenapa Mama berkata seperti itu? Tanya Lian. Apa maksudmu? Tanya Patricia. Kukira Mama akan marah, jawab Lian. Tentu saja aku marah kalau kau sampai menjadi bagian dari Aguero. Bahaya yang kau dapatkan bertambah 10 kali lipat dari sebelumnya. Aku sangat marah kalau putriku harus menghadapi hal seperti itu. Tapi di sisi lain, aku tahu tidak ada tempat berlindung yang lebih kuat daripada Aguero. Alasan terpenting, Marcelo akan memberimu banyak uang jajan dalam 1 bulan. Kau tidak perlu khawatir uangmu akan habis, dan kau bebas untuk menghamburkan uangmu sebanyak yang kau mau, ungkap Patricia. Bukannya Bibi terlalu terang-terangan, sindir Zeva. Aku hanya mengatakan kenyataannya, Zeva. Patricia menepuk kepala Lian. Mama, itu terdengar sangat jahat, tapi aku sangat menyukainya. Wajah Lian berbinar. Tenang, tentu saja. Kau harus bersenang-senang dengan uang. Patricia memeluk putrinya. Dahlah. Zeva berbalik badan dan pergi meninggalkan ibu dan anak yang aneh itu. Maxim menurunkan pistol. Ia menatap ke arah sasaran. Di antara 10 tembakan, hanya 2 yang tepat pada sasaran. Artinya, aku memiliki kesempatan 20% melawan musuh kalau sedang terluka. Kondisi Maxim saat ini masih belum pulih. Kepalanya masih sedikit pusing dan tubuhnya masih terasa sakit. Maxim ingin melatih ketepatan menembaknya dalam kondisi seperti ini. Gio. Maxim menatap Gio. Remaja itu duduk di sebuah kursi, tidak jauh darinya. Gio sibuk menatap layar ponsel dengan wajah ditekuk. Hei, apa kau tidak akan mencobanya? Tanya Maxim. Tidak, kau aja, jawab Gio. Ada apa sih? Pacarmu lagi? Maxim menarik ponsel Gio. Tidak seperti sebelumnya. Kini Gio membiarkan Maxim melihat pesan yang dikirimkan oleh sang pacar kepadanya tanpa perlawanan. Ini sudah keterlaluan, Gio. Berhentilah bersikap bodoh dan katakan kepadanya kau mau putus, ujar Maxim. Aku sudah mengatakan itu kemarin lewat telepon, tapi dia tidak mau putus. Aku sudah memblokir nomornya, dan dia terus saja menghubungiku dengan nomor yang baru. Gio menghela nafas dengan kesal. Kenapa kau ribet sekali sih? Gunakan otakmu, berpikirlah. Maxim mengeluarkan kartu dari ponsel Gio, lalu mematahkan kartu itu jadi 2. Selesai. Kami akan bertemu lagi di sekolah, ujar Gio. Kau tinggal berpura-pura tidak melihatnya. Mudah bagimu bicara seperti itu. Lalu, mau aku mengurusnya? Maxim tersenyum manis. Jangan berpikir macam-macam. Aku mau menyelesaikan ini baik-baik, ujar Gio. Biasanya perkataan yang seperti itu malah dilanggar dengan cepat, celetuk Maxim. Diam, siap. Maxim mengembalikan ponsel pada pemiliknya. Gio berdiri. Ia merebut pistol yang digenggam oleh Maxim. Gio membidik sasaran yang berbeda di sebelah sasaran Maxim. Gio berhasil menembak tepat sasaran. Itu membuat Maxim langsung tersenyum miring. Padahal Gio adalah yang paling parah mengalami cedera di kepala. Namun remaja itu memperlihatkan kalau dia bisa mengeluarkan kemampuannya dalam kondisi yang terluka. Ngomong-ngomong, bukankah sudah lama sejak kita melakukan pemanasan? Maxim mendekati Gio. Aku tidak ada waktu. Gio mengembalikan pistol. Kau mau kemana? Menemui gadis yang terobsesi itu, tanya Maxim. Lebih penting daripada itu. Apa? Tidur. Gio berjalan menjauh. Seharusnya aku sudah menembaknya. Maxim membidik sasaran. Ia menarik pelatuk sekali. Peluru hampir saja mengenai sasaran dengan tepat. Mungkin aku harus berhenti untuk menyombongkan diriku. Maxim cemberut. Kenzo, apa kau menunggu lama? Zeva memasuki kamarnya. Iya. Kenzo mengangguk.
Kukira kau akan menjawab, aku baru menunggumu sebentar kok. Zeva duduk di hadapan Kenzo yang sedang duduk di sofa. Kalau aku menjawab seperti itu, kau pasti akan menyebutku sok keren, balas Kenzo. Kau sudah terbiasa dengan itu ya? Zeva tertawa, kemudian matanya tertuju pada judul buku yang sedang dibaca oleh Kenzo. Dari mana kau mendapatkan buku itu? Tanya Zeva. Seorang pelayan membawanya kemari, katanya ini tugas dari ayahmu untuk menghafal sejarah keluarga Aguero. Jawab Kenzo. Kau baru baca sampai yang mana? Zeva merasa tidak enak pada Kenzo. Sejarah keluarga mereka terlalu ribet. Zeva saja selalu pusing membacanya. Lahirnya kakek buyutmu, ujar Kenzo. Sebentar, kakek buyut yang mana nih? Kakek buyutku memiliki 3 saudara laki-laki. Zeva mengusap lengannya. Yang akhirnya jadi pemimpin. Oh, ceritanya semakin ribet di sana. Aku tahu, tapi ini sangat seru. Seperti membaca sebuah novel, banyak plot twist pula. Kenzo menatap Zeva dengan wajah serius. Yang penting kau menikmatinya. Zeva heran kenapa Kenzo menganggap itu sebagai novel yang bisa dinikmati. Zeva mengambil salah satu buku di atas meja dengan judul Para Menantu Keluarga Aguero. Seperti judulnya, isi buku tersebut adalah nama, latar belakang, dan kisah para menantu keluarga Aguero. Zeva juga menemukan ibunya di halaman terakhir. Dia mendapatkan julukan Mawar Merah Aguero, wanita cantik yang berbahaya. Itu salah satu kalimat yang menggambarkan seorang Violeta Alessandria Aguero. Itu tidak salah, Zeva mengangguk. Zeva, apa kau juga memiliki julukan? Tanya Kenzo. Julukan atau sebutan yang diberikan pada orang-orang tertentu saja di dalam dunia mereka. Julukan itu bisa didapatkan jika seseorang menunjukkan kemampuan yang dia miliki, seperti ayah Zeva, Marcelo Aguero yang memiliki julukan mata berlian. Berlian adalah material keras yang sangat sulit dihancurkan. Namun di saat bersamaan, sangat berharga. Begitulah pandangan orang-orang tentang seorang Marcelo Aguero. Tidak, aku belum mendapatkannya sekarang, ujar Zeva. Belum? Iya. Artinya aku akan mendapatkan itu nanti, tanya Kenzo. Iya, aku akan mendapatkan julukan yang sangat keren. Mungkin aku harus menjadi berlian kedua setelah papa, ujar Zeva mengingat hanya Marcelo saja yang mendapatkan nama berlian pada julukannya. Sebenarnya ada hal yang membuatku sangat terkejut dengan keluargamu, ujar Kenzo. Hal apa? Banyak rumor yang beredar tentang keluarga Aguero, terutama kekejaman kalian. Aku sudah pasti mempercayai itu karena kalian adalah keluarga dengan pengaruh terbesar. Malah aneh kalau tidak kejam, tapi aku merasa sangat aneh karena keluargamu begitu harmonis. Kalian tidak terlihat membenci satu sama lain, ungkap Kenzo. Iya, itu karena kami memang berbeda. Papa bilang saat dia masih kecil, dia mendapatkan didikan yang keras dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Itu membuatnya selalu ingin memberontak. Tapi karena ada kakek buyut dan beberapa orang yang memberinya kasih sayang, Papa mengurungkan niat itu dalam-dalam. Papa mengatakan padaku, kekerasan hanya akan membuat anak semakin memberontak. Papa tidak mau itu terjadi. Di sisi lain, Papa memang tidak ingin menyakiti kami. Dia ingin memperbaiki keturunan Aguero agar tidak ada lagi tuh yang mengalami trauma pada keluarganya sendiri, ujar Zeva. Tapi ayahmu menjadi orang yang berbeda di depan keluarganya dan orang asing, bisik Kenzo. Aku tahu kok. Zeva mengangguk kecil. Oh ya, satu lagi. Boom. Belum sempat Kenzo mengatakan hal yang ingin dia katakan, mereka mendengar suara keras seperti suara ledakan. Di luar sana, orang-orang mulai berisik dan berlarian ke sana kemari. Ada apa ini? Kenzo sontak berdiri. Zeva berjalan ke arah sebuah lemari. Ia mengambil sebuah senapan dan beberapa pisau kecil. Zeva, kau akan kemana?
Kenzo menahan lengan Zeva. Aku harus keluar. Nampaknya terjadi penyerangan. Kau tetaplah di sini. Amankan dirimu, ujar Zeva. Wajah gadis itu terlihat serius. Tunggu, Zeva, aku ikut. Kenzo menyusul Zeva menuju pintu keluar. Begitu Zeva membuka pintu, seorang pelayan telah berdiri di depan sana dengan wajah pucat. Apa ada yang menyerang? Tanya Zeva. Tidak ada penyerangan, Nona, jawab pelayan. Lalu, suara ledakan apa itu? Itu pelayan nampak ragu. Tuan Aguero bilang ingin memanggang kue, kemudian dapurnya meledak, ucap pelayan. Zeva dan Kenzo terdiam. Bukankah ini masih terlalu pagi untuk meledakkan dapur?